Hai guys, kembali lagi bersama gue di Saka yang review. By the way, apa kabar para Uprookers dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu aman saat melakukan Uprook Adventure. Karena pada kesempatan kali ini, Saka yang akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan yang dialami para Uprookers berjudul Creature 2011. Film ini menceritakan sekelompok Uprookers yang berencana untuk pergi camping di tengah hutan. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Apakah hanya menikmati keindahan alam atau melakukan gabrut lestari? Oke lah, daripada penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan support aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakaya. Film ini diawali dengan seorang kewes gabut bernama Ophelia yang mencoba sensasi berenang ekstrim di sebuah rawa terpencil guna mendapat viewers yang melimpah. Namun tanpa ia sadari, rawa ini banyak dihuni buaya ganas. Sungguh mubazir. Niat hati mencari konten si bohai Ophelia pun harus meninggoy dengan ceker yang hilang dicapluk buaya. Kemudian scene beralih pada sekelompok remaja bangor yang sedang OTW healing-healing. Di saat itu pula si supir bernama Oscar terlihat kesal dengan pengendara slow yang terus menghalangi jalannya. Saat melanjutkan perjalanan, si botak Nails bersama ayang cantiknya yang bernama Emily menanyakan tujuan Oscar yang sebenarnya. Rupanya acara healing ini merupakan ajakan Oscar yang berniat mengajak circle-nya camping di wilayah Fort Collins. Di tengah perjalanan, adik Oscar yang bernama Mary Jane kebelet pipis dan memintanya untuk mencari WC umum. Lantas Oscar yang sudah hafal daerah berkata jika tak lama lagi mereka akan tiba di sebuah rest area. Sesampainya di rest area kumuh, para kewes yang kebelet bergegas mengikuti Mary ke WC umum. Lantas sambil menunggu para kewes, Nails mengajak yang lainnya untuk mencari perbekalan. Terlebih mereka tak mempunyai bir peletok untuk acara camping nanti malam. Di dalam toko, si cepak Randy langsung memberi bir cap Kabita dengan harga terjangkau. Di saat itu pula, Oscar yang melihat-lihat toko menemukan sebuah papan berita yang mengabarkan hilangnya para turis setelah memasuki hutan Fort Collins. Tak cuman itu, ia pun langsung terperangah saat melihat patung manusia buaya yang diyakini para warga sebagai sosok yang sangat keramat di wilayah ini. Akan tetapi Randy merasa jika hal itu hanyalah tahayul, lagian mana mungkin ada buaya berbadan manusia seperti di film-film. Mendengar makhluk keramat di wilayah ini disepelekan, si kasir yang kesal menegaskan jika makhluk itu benar-benar ada. Mereka pun meyakini jika sosok itu tinggal di sebuah kabin bobrok yang berada di tengah hutan. Sambil membawa lukisan manusia buaya, Oscar yang percaya betul berkata jika cenah manusia buaya itu tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan. Saat teman-temannya tak percaya, Oscar pun menantang mereka untuk mengunjunginya. Itu pun kalau berani. Mendengar hal itu, pemilik toko bernama Chopper langsung memberikan sebuah peta jikalau mereka penasaran dengan keberadaan kabin itu. No sweat, just look for the old sign. What is that? From the frame while you ladies were making eyes with the... What does it say? Di tengah perjalanan, Oscar memberitahu para kewes jika para cowok sudah sepakat untuk mengecek keberadaan legenda manusia buaya. Meski merasa konyol, para kewes meminta Oscar untuk menceritakan asal-usul legenda ini. Lantas Oscar bercerita jika dulu ada seorang pria bernama Grimley yang hidup di tengah hutan bersama adiknya bernama Caroline. Akan tetapi mereka hidup layaknya suami istri karena keluarga Grimley menganut kepercayaan pernikahan sedarah untuk menjaga keaslian darah keturunan leluhurnya. Hingga kebahagiaan Grimley bertambah saat mengetahui Caroline sedang hamil. Akan tetapi kebahagiaan itu seketika sirna saat sesuatu menimpa Caroline. He scoured the swamps, his heart breaking. Caroline pun harus tewas di mangsa buaya rawa.
Oscar pun menjelaskan jika menurut rumor, buaya yang memangsa Caroline bukan buaya sembarangan, melainkan buaya putih legendaris seperti di game Red Dead Redemption. Hingga pada suatu hari, Grimley yang menemukan sarang buaya albino yang sedang asik menyantap banyak sekali manusia. Dan entah bagaimana caranya, Grimley berhasil menghabisi buaya albino itu dengan tangan kosong. Namun setelah dendamnya terbalaskan, Grimley malah tersesat di goa tersebut. Hingga di tengah rasa lapar dan depresi, Grimley pun akhirnya memakan sisa-sisa daging manusia bekas si buaya albino. Hingga seiring berjalannya waktu, Grimley yang mempunyai darah langka tiba-tiba beradaptasi dan berubah menjadi sosok manusia buaya yang akan memburu siapa saja yang berada di wilayahnya. Setelah mendengar dongeng Oscar, bukannya takut, mereka malah semakin penasaran. Kemudian scene beralih pada seorang kang barbek bernama Grover. Setelah mengumpulkan beberapa rongsokan, ia pun terlihat senang saat melihat sebungkus ciki mengambang di rawa. Namun saat Grover akan mengambilnya, tanpa ia sadari seekor buaya tergiur pada tubuh Grover yang subur. Untung saja Grover masih selamat. Ia pun senang karena bungkusan ini bisa ditukar dengan duit. Tapi tiba-tiba, malang sekali Grover yang sedang mengais rejeki pun harus kehilangan tangannya dicaplok buaya jadi-jadian. Kembali pada sekelompok remaja, Oscar memberitahu semua orang jika kita sudah berada di pintu masuk menuju kabin Grimley. Daripada keburu sore, Oscar langsung mengambil golok untuk membabat Ruyuk guna memastikan rute perjalanan mereka sudah benar. What is he doing? Setelah membabat Ruyuk, Oscar yang menemukan papan petunjuk merasa yakin jika tujuan mereka sudah benar. Akan tetapi ia tidak sadar beberapa tarantula merayap di tubuhnya. Seketika Oscar langsung oleng saat tersengat beberapa anak tarantula. Melihat hal itu, Emily bergegas ke mobil untuk mengambil air. Got a couple extras. Wash those off. Di tengah kekhawatiran, hebatnya Oscar hanya merasakan puyeng dan bentol saja. Dirasa kakaknya baik-baik saja, Mary Jane yang tak sabar bergegas mengajak semua orang untuk melanjutkan perjalanan. Wait, nothing else in the world matters to him? Okay. Setelah jauh apruk-aprukan menembus Ruyuk, mereka pun akhirnya tiba di kabin legendaris milik Grimley. Di tengah rasa penasaran, mereka pun meminta Oscar untuk mengeceknya. Saat semua orang puas melihatnya jantungan, Oscar pun mengajak semua orang untuk mendirikan tenda, mengingat hari akan segera poek. Saat malam poek, mereka pun menikmati api unggun sambil menenggak bir cap kabita yang dibeli Randy dengan harga diskon. Hingga di tengah hangatnya suasana, Randy pun pamit untuk ngompol. Sementara itu, Neil dan Emily berniat jalan-jalan ke hutan, kali aja ada spot mantap untuk melakukan gabrut lestari. Kemudian, Mary Jane langsung menawari Beth sebotol awok-awok untuk menambah damage oleng. Namun tanpa mereka sadari, si makhluk terlihat mengintai mereka dari dalam Ruyuk. Kemudian, scene beralih pada dua orang pemburu bernama Jimmy dan Buddy. Di tengah rasa oleng, mereka pun frustasi karena di tempat ini sangat jarang ditemukan hewan buruan. Seolah-olah hewan di hutan ini sudah habis dimangsa sesuatu. Daripada banyak ngedumel, Buddy pun mengajak Jimmy untuk berburu bancet. Di tengah rasa oleng yang semakin menjadi, Buddy yang kebelet meminta Jimmy untuk menunggu. Hey, bud!
Malang sekali, hanya dengan sekejap saja Jimmy pun tewas dicakar si makhluk. Di saat itu pula Budi pun heran dengan Jimmy yang hilang entah kemana. Kembali ke api unggun, Oscar yang mulai kebelet langsung pergi untuk ngompol. Di tengah situasi yang makin sepi, Beth yang telah menghabiskan sebotol awok-awok terlihat oleng parah. Lantas Mary pun mengajak Beth pergi ke tenda. Sementara di sisi lain, Neil dan Emily akhirnya menemukan spot terbaik untuk melakukan gabrut lestari. Dengan backsound suara jangkrik dan gaang, mereka pun merasa jika dunia ini hanya milik mereka berdua. Namun tanpa mereka sadari, Oscar yang selesai ngompol terlihat mengintip dan memoto peradukan mereka. Hingga di tengah asyiknya mengintip kemaksiatan, Mary yang datang merasa iba dengan kakaknya yang jomblo. Alhasil ia pun membantu kakaknya ini untuk sekedar mengganti oli gardan. Dan cukup hanya 10 detik saja oli pun berhasil diganti. Mary yang merasa lengket memutuskan untuk kembali ke tenda. Hey, Pa. Oh, rupanya Chopper si pemilik toko merupakan ayahnya Oscar. Selang beberapa saat, Chopper memberitahu jika ritual penumbalan akan segera dilakukan. Ia pun merasa kecewa karena Oscar belum melakukan apapun pada teman-temannya dan malah fokus mengurut cacing. Dan kini si ayah berencana membawa pulang Mary Jane yang susah diatur sebelum diincar oleh buaya jadi-jadian. Rupanya Oscar sengaja memancing teman-temannya ke sini untuk ditumbalkan pada sosok manusia buaya. Si ayah pun berjanji jika ritual ini selesai, Oscar bisa bebas dari tanggung jawab yang keluarganya lakukan secara turun-temurun. Dan saat mereka pergi, Randy yang sedari tadi menguping langsung syok dengan rencana jahat yang Oscar lakukan. Namun sesaat kemudian, Randy hanya bisa mematung saat melihat manusia buaya itu muncul dan menggondol Beth bersama tenda-tendanya. Kembali pada Neil, setelah Emily membantunya pipis kental, si Maghrib ini langsung meregangkan ototnya yang tegang. Namun di saat itu pula Emily langsung panik saat mendengar suara misterius dari arah Ruyuk. Sontak mereka pun heran dengan Oscar yang tiba-tiba datang dengan kondisi panik. Lantas dengan gimmicknya, Oscar berkata jika Mary Jane telah ditangkap oleh kelompok bandit gunung bersenjata. Mendengar hal itu, Neil si AA pemberani meminta Emily untuk tinggal bersama Oscar, sementara ia akan mencari keberadaan Mary Jane. Okay, I love you. Thanks, Emily. Bisa kita lihat, Oscar langsung tersenyum jahat dan akan melakukan sesuatu pada Emily. My kid! Sontak Neil pun kaget saat melihat manusia buaya ternyata benar-benar ada. Run! Yeah, it didn't get any better. Setelah cukup jauh ngabret menembus Ruyuk, Randy pun memberitahu jika semua ini merupakan rencana jahat Oscar yang berniat menumbalkan mereka pada manusia buaya. Namun khususnya untuk para kewes, mereka akan dipilih untuk memiliki keturunan dari si buaya jadi-jadian. Sontak Neil pun syok parah karena kini Emily sedang bersama Oscar. Randy? Sementara di sisi lain, Beth pun panik saat dirinya yang oleng tiba-tiba sudah berada di dalam goa. Rupanya, si manusia buaya telah membawa Beth bersama tenda-tendanya ke dalam sarangnya. Saat ceker Neil terserempet tembakan, Neil dan Randy berusaha menjelaskan jika mereka sedang berusaha menyelamatkan seorang gadis dari sesosok manusia buaya. Namun ternyata Budi juga merupakan anak buahnya Chopper. Ia pun berkata jika penumbalan harus tetap dilakukan karena inilah jalan satu-satunya agar hutan ini kembali hidup. Hingga di tengah bacotan Budi, Neil pun berusaha melakukan perlawanan. Fuck out of the way, man! You got that fucking... Setelah merujak Budi sampai modar, Neil pun mengajak Randy untuk segera menolong Emily. Tapi tiba-tiba
Saat Emily tidak ada di tempat, ia pun merasa jika Emily dibawa ke kabin. Anjay, dengan teknik ninja ireng, dengan mudahnya Neil melumpuhkan setiap musuhnya. Where's Emily? Di tengah pengecekan, Oscar yang menghadang berkata jika semuanya sudah terlambat karena saat ini Emily sudah menjadi milik buaya jadi-jadian. Ia pun berkata jika apa yang saat ini ia lakukan merupakan sebuah perintah dari junjungannya. Akhirnya, Neil yang malas banyak bacot langsung menghabisi Oscar dengan cukup ejet. Di dalam gua yang penuh bangke tanpa menyadari keberadaan Beth, Neil pun merasa lega saat menemukan Emily yang sudah didandani kebaya putih. Dirasa ayangnya ini baik-baik saja, Neil langsung mengajak Emily kabur. Sesaat kemudian mereka akhirnya tiba di dermaga. Neil pun mengajak Emily untuk kabur menggunakan perahu. Suwe sekali, pelarian pun gagal saat Emily malah tertangkap dan Neil dijorokin ke rawa. Beberapa saat kemudian, Emily pun dibawa Chopper dan anak buahnya ke suatu tempat. Chopper pun berkata jika Emily adalah seorang wanita terpilih, di mana ia akan dijadikan inang bagi benih si manusia buaya, guna mendapat keturunan yang telah lama terputus oleh Caroline yang meninggoy di mangsa buaya albino. Mendengar hal itu, Emily yang najis langsung meludahi wajah Chopper. Singkat waktu, persiapan ritual pun selesai dilakukan. Sembari menunggu kedatangan si makhluk, Chopper langsung membaca mantra. Tapi tiba-tiba melihat si makhluk yang sulit ditonjok, Neil pun merasa jika dirinya hanya akan menjadi samsak. Ternyata Neil dan si makhluk adu mekanik di atas lumpur hisap yang mengering. Dan saat lumpur kembali dibasahi hujan, Neil pun mempunyai cara untuk menghabisi makhluk ini. Bagaikan belut, akhirnya Neil berhasil menenggelamkan makhluk ini ke dalam lumpur hisap. Kemudian, Neil bergegas untuk membebaskan ayangnya dari altar ritual. Akhirnya, berkat perjuangan GG dari Neil, mereka pun bisa selamat dari teror si manusia buaya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Sin kembali ke toko milik Chopper yang kini terlihat ramai pengunjung.
Well, thank you. Good job, sir. Good job. Tanpa diduga, rupanya Beth masih hidup dan kini memiliki seorang bayi. Dan ternyata ketika Beth terjebak di dalam gua, ia pun diaduk berkali-kali oleh si manusia buaya hingga mempunyai seorang bayi. Dan kini Chopper yang mengurusnya seolah mendapat hoki dengan tokonya yang kini ramai pengunjung. Bagaimana, film yang cukup mencengangkan bukan? Niat hati ingin healing tanpa mereka sadari, Oscar dan Chopper berniat menumbalkan mereka pada manusia buaya. Kengerian demi kengerian terjadi, hingga banyak dari mereka yang meninggoy. Tapi di akhir cerita, Neil berhasil menyelamatkan Emily yang akan diritualkan mengandung anak buaya. Akan tetapi Beth yang sudah diaduk lebih dulu, ternyata telah memiliki bayi yang membawa hoki bagi Chopper. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Critter 2011. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.